Oke, apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan pada motor injeksi yang katanya itu banyak diperbincangkan kalau misalkan motor matic injeksi itu kalau sering kehabisan bensin ataupun sering tekor bensin, katanya itu akan rusak ya motornya. Dan di sini mungkin harus ada teori dasar dan landasannya, teori fakta dan logikanya bahwa apa benar ataupun tidak kalau misalkan motor matic injeksi ini kehabisan bensin itu bisa rusak. Oke, pokoknya di sini kita bahas nanti agar lo semuanya paham. Jadi jika berbicara tentang sering kehabisan bensin, berarti yang dibicarakan itu bensin sering habis. Yang jelas pasti berhubungannya dengan rotak ataupun fuel pump, pompa bensin ini yang berada di sini nih, yang di dalam tangki. Jadi gak mungkin kalau misalkan sering kehabisan bensin yang rusaknya itu ban, komstir, ataupun rem yang rusak. Pokoknya berhubungannya pasti bensin itu dengan rotak, dengan pompa bensin. Terus apa sih yang sering diperbincangkan bahwa katanya kalau misalkan sering kehabisan bensin itu bisa rusak. Oke, yang jelas kita lihat di dalam sini, di sini ada pompa bahan bakar ataupun pompa bensin, dan pompa bensin ini mempunyai motor ya, ataupun mau bilang motor, mau bilang dinamo silahkan. Ini namanya rotak. Nah, rotak ini kalau misalkan di dalam tangki, nah dia kalau bensinnya penuh dia terendam, misalkan terendam segini, oke, terendam. Nah, kalau rotaknya terendam ini, dia bensin itu sebenarnya berfungsi sebagai pendingin ya, ataupun pembuang panas. Misalkan dinamonya ini bekerja keras ataupun berat kerjanya, dia itu menghasilkan panas. Nah, kalau misalkan menghasilkan panas, nah dia membuang panasnya itu pasti ke bensin. Jadi bensin itu sebagai pembuang panasnya, bahasa Sunda nama ngeem lah, ngeem rotak supaya tiis gitu. Nah, ini merendam rotak, merendam fuel pump supaya dingin tugasnya bensin itu. Jadi kalau misalkan bensinnya sering kehabisan ataupun sering diposisikan, posisinya tuh di E ya, di tempat yang merah, misalkan bensinnya sering ngisinya setengah liter, seliter habis, seliter habis. Nah, dia rotak itu terendamnya dia sebagian, terendam semisalkan seperapat segini terendamnya. Nah, ini rotak kalau misalkan sering panas karena tidak terendam, nah itu nanti lama kelamaan rotaknya itu jadi lemah. Oke, dan untuk ciri-ciri rotak lemah, yaitu ciri-cirinya biasanya kalau di Matic Honda, di motor Honda biasanya kalau rotak lemah itu pas di gas awal dia ngempos, kalau mesin dingin dia ngempos. Nanti kalau dites pakai pressure gauge seperti ini, dia nanti tekanannya biasanya berkurang ya, tekanan fuel pumpnya itu kalau udah lemah. Misalkan biasanya 42, nah dia berkurang jadi 32 ataupun 35. Nah, itu nanti untuk motor itu biasanya di gas awalnya ngempos kalau rotaknya sudah lemah. Nah, itu penyebab rotak lemah, yaitu sering banget mengisi bensin dengan bensinnya ukurannya sedikit. Nah, kalau sering penuh insya Allah lebih awet rotaknya. Jadi untuk faktanya gimana kalau misalkan sering mengisi bensin sedikit ataupun sering banget kehabisan bensin. Jadi kalau sering itu bukan sekali dua kali, nyampe ratusan kali. Ya, kalau sekali dua kali itu masih aman. Nah, yang sering lagi ada yang bilang kalau motor matic injeksi itu kehabisan bensin katanya nggak bisa hidup lagi kalau kehabisan bensin, motornya rusak. Nah, itu kalau misalkan katanya kalau kehabisan bensin terus nggak bisa hidup lagi, itu faktanya nggak ada. Bahwa kalau misalkan motor matic injeksi ini atau motor injeksi lainnya dia kehabisan bensin pasti bisa hidup lagi. Nah, kalau misalkan katanya udah mati nih, udah habis bensin gak hidup lagi, berarti itu cara menghidupkannya yang salah. Jadi kalau misalkan kehabisan bensin, nah dia biasanya habis sampai ke selang-selang sini ya, ke selang ke bawah, ke injektor habis semua. Nah, kalau di situ berarti selang injektornya dalam keadaan habis bensin itu dia kosong. Nah, kalau misalkan sesudah habis bensin lalu kita dorong isi ke pom, jadi kalau dikontakkan agak sulit hidupnya. Nah, kalau ingin langsung hidup tokcer, berarti kalau udah diisi bensin perlu diingat nih, ini ada triknya. Ini kita lihat pas misalkan kehabisan bensin. Kalau kehabisan bensin jangan langsung di starter. Berarti kita kontak dulu. Ini kontak sekali.
Nah, kedengaran kalau lampu ini menyala berarti dia bensin memompa 1 kali. Dan 1 kali memompa bensin itu belum sampai ke injektor biasanya. Nah, kita matikan lagi. Terus kita kontak lagi. Nah, dia memompa lagi. Matikan lagi. Kita kunci kontakan lagi, nyalakan lagi. Ya, mungkin kedengaran ya suara fuel pumpnya ngahyung seperti itu, seperti suara semut. Berarti itu lagi ngompa. Ya, minimal 3-5 kali kita kontak. 4, 5. Nah, kalau sesudah dikontakkan 5 kali seperti ini pasti langsung nyala. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan kehabisan bensin, berarti harusnya itu dikontakkan dulu 5 kali, dikompa dulu ya bensinnya, biar bensinnya itu nyampe ke injektor. Karena kalau kehabisan bensin biasanya di rotaknya kosong, di injektornya kosong, maka dia kalau misalkan kehabisan bensin langsung di starter, dia susah hidup. Nah, kalau di starter terus nanti akinya yang jebol, akinya yang soak. Katanya habis bensin nih susah hidupnya di starter terus. Nah, itu akan merusak. Satu, kalau di starter terus merusak aki, jadi short akinya. Yang kedua, dinamo starternya pun menjadi panas, bendik jadi panas. Nah, itulah yang bikin orang bilang katanya kalau motor injeksi kehabisan bensin itu jadi rusak katanya. Jadi rusak itu mungkin dia kontak, lalu di starter nggak hidup-hidup, nah di starter terus akhirnya dinamo panas, bendik panas, aki soak. Nah, di situ yang menyebabkan motor injeksi ini rusak. Berarti bukan gara-gara habis bensinnya, gara-gara cara menghidupkan awalnya itu yang salah. Idealnya untuk keamanan ya minimal sisakanlah 1 liter. Misalkan untuk di tangki itu jangan kurang dari 1 liter kalau sedang dipakai. Nah, kecuali kalau perjalanan jarak jauh, ya kalau perjalanan jarak jauh mungkin mau gak mau dipakai sampai bensinnya habis karena jauh menemui pom. Jauh ke pom bensin ya minimal kalau ada pom bensin, kalau misalkan ada sisa sebelum yang merah, kalau di tanda itu ya sudah kita isi lagi lah. Nah, buatlah tabungan di motor injeksi ini sekitar 1 liter untuk keamanan, untuk merendam rotak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke, jadi untuk teori dan faktanya yaitu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.